Selamat siang, Shalom. Pada siang hari ini kita akan mengikuti acara pelepasan siswa K2 TK Kristen Kanaan Cianjur. Kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus Yayasan Kanaan dan tim pusat, koordinator Sekolah Kanaan Cianjur, Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur beserta jajarannya, rekan-rekan kepala sekolah Kristen Kanaan Cianjur, rekan-rekan guru serta karyawan sekolah Kristen Kanaan Cianjur, para orang tua K2, serta para siswa K2, atas bantuan dan dukungannya baik secara moral maupun material, sehingga proses pendidikan dapat berjalan dengan baik. Dan saat ini kita akan mengikuti bersama-sama pelepasan siswa K2 dan mengembalikan mereka kepada orang tua untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Selamat mengikuti. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat-Nya pada hari ini kita dapat melaksanakan acara kelulusan siswa TK dan SD Kristen Kanaan Cianjur. Yang terhormat koordinator sekolah, yang saya hormati kepala sekolah, guru, orang tua, serta siswa TK SD Kristen Kanaan Cianjur. Pelepasan siswa Kanaan Cianjur kali ini dilaksanakan sedikit berbeda dari acara-acara sebelumnya karena kita melaksanakan secara daring. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara kelulusan kita mulai, marilah kita berdoa kepada Tuhan agar acara ini diberkati dan dapat berjalan dengan lancar. Doa akan saya pimpin. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur bahwa pada hari ini kami dapat melaksanakan acara kelulusan siswa TK dan SD Kristen Kanaan Cianjur. Kiranya Bapa Engkau berkati acara kami hari ini, dari awal, pertengahan hingga selesai, semuanya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Rohani, Ku Tahu Siapa Yang Pegang Hari Esok. Ku
Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, manajemen, dan guru Sekolah Kristen Kanaan Cianjur, orang tua murid, dan juga anak-anak jenjang TK sampai SMU. Kiranya Tuhan Yesus tetap melindungi sehingga semua dalam keadaan baik-baik saja. Kurang lebih 3 bulan lamanya kita tidak berjumpa. Hal ini dikarenakan peraturan pemerintah mengharuskan Bapak Ibu sekalian dan juga para siswa-siswi dari jenjang TK hingga sampai kepada jenjang SMU harus belajar di rumah dikarenakan pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih belum dapat tertangani dengan baik. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan, tentunya hal ini memberikan yang disebut dengan rasa ketidaknyamanan, memberikan yang disebut dengan rasa sedih, dikarenakan biasanya kita dapat melakukan aktivitas kita terutama bekerja di sekolah, belajar di sekolah. Namun dikarenakan wabah COVID-19, mau tidak mau kita stay at home, belajar di rumah. Sampai kapankah pandemi ini akan berakhir? Sampai kapankah kita akan melakukan yang disebut dengan belajar di rumah? Sampai kapan kita akan melakukan yang disebut dengan bekerja di rumah? Kita tidak tahu waktunya sampai kapan. Bapak Ibu sekalian, serta anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab memberitahu kepada kita semua. Mari kita lihat bersama-sama. Dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Dalam nama Tuhan Yesus membaca Alkitab dan kita juga merenungkan bersama-sama. Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, dari jenjang TK sampai kepada jenjang SMU, seperti tadi dikatakan bahwa sampai kapan yang disebut dengan pandemi COVID-19 ini akan berakhir? Tidak ada yang tahu dengan persis. Jadi kalau kita membaca media cetak, kita membaca yang disebut dengan media sosial, ada banyak analisa, ada banyak pengamatan dari para ahli virus, para ahli pandemi yang mengatakan pada hari ini, pada bulan ini, kira-kira maka pandemi akan berakhir. Tetapi tidak ada yang dapat memastikan. Rasul Paulus kepada gereja di Efesus atau kepada jemaat di Efesus memberikan sebuah nasihat agar mereka kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasa-Nya. Jadi dimaksud kuat di dalam Tuhan adalah di dalam kuat kuasa-Nya. Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi banyak sekali sektor di dalam kehidupan manusia. Terkhususnya adalah sektor pendidikan. Ada sekian juta daripada orang-orang yang terlibat di dalam dunia pendidikan dan terkhususnya adalah anak-anak. Mau tidak mau harus melakukan yang disebut dengan pendidikan
melalui online, mau tidak mau harus melakukan yang disebut dengan belajar di rumah. Ada yang masih giat dalam belajar. Ada yang sudah mulai timbul kebosanan dalam belajar. Ada yang memanfaatkan yang disebut dengan internet benar-benar untuk belajar. Tapi ada yang mungkin tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan yang disebut dengan fasilitas internet itu untuk belajar, tetapi melainkan bermain game online. Sudah ada yang timbul kebosanan, kejenuhan, sudah ingin bertemu dengan teman-teman, belajar seperti biasa, tetapi kita tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Namun melalui nasihat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, kita diingatkan bahwa kita harus kuat dan kuat di dalam Tuhan, yang artinya di dalam kuat kuasanya. Mengapa Rasul Paulus menggunakan yang disebut perkataan kuat dalam Tuhan dan di dalam kuat kuasanya? Anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan, tentara pada masa itu, mereka harus berjaga-jaga di pos penjagaan. Tentara pada masa itu harus berbaris, bersiap melawan yang disebut dengan musuh, dan mereka tidak boleh meninggalkan yang disebut dengan pos penjagaan tersebut. Sebab jikalau mereka ketahuan meninggalkan yang disebut dengan pos penjagaan, mereka akan terima sebuah hukuman. Mengapa demikian? Karena pos penjagaan sangat penting. Jika mereka meninggalkan itu, maka musuh akan menaklukkan tempat di mana mereka berada. Demikian juga pada saat ini. Kita pun juga belajar. Jangan sampai pos-pos kita, terkhususnya dalam dunia pendidikan, dunia belajar mengajar, itu kemudian menjadi berantakan dikarenakan pandemi COVID-19. Kembali kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Namun kita yakin dan percaya, jikalau kita saat ini mendapatkan yang disebut kekuatan kuasanya dari Tuhan, maka kita akan memperoleh yang disebut dan kuat dalam Tuhan. Maka masa depan yang saat ini mungkin kita sulit untuk memprediksinya, dikarenakan kawan berakhirnya masa COVID-19 ini yang tidak kita ketahui. Marilah saat ini kita mohon kepada kekuatan Tuhan akan menyertai kita, sehingga dalam proses belajar mengajar, baik Bapak Ibu guru yang mengajar secara online maupun anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan yang harus belajar di rumah, tetap melakukan yang disebut dengan aktivitas belajar mengajar seperti biasa. Dan itu bisa kita lakukan bukan hanya dengan apa yang saat ini kita punyai, melainkan jikalau Tuhan itu ada bersama kita. Maka mohonlah saat ini kekuatan Tuhan, agar kekuatan Tuhan yang memampukan kita untuk terus-menerus melangkah, untuk terus-menerus menjalani kehidupan secara normal dalam sektor pendidikan yang saat ini kita geluti, agar masa depan, agar apa yang di depan itu menjadi bukan tidak kita ketahui, melainkan tetap kita ketahui. Maka kembali melalui nasihat Rasul Paulus, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kekuatan daripada kita melangkah untuk terus-menerus ke depan, yang kita tidak ketahui itu hanya kita bisa dapatkan
jikalau kuat kuasa Tuhan ada bersama dengan kita. Maka mari saat ini kita mohon agar Tuhan selalu bersama dengan kita, agar kuat kuasanya bersama dengan kita, sehingga kita kuat bukan secara lahiriah, tapi kuat di dalam Tuhan untuk menyongsong masa depan, untuk meraih masa depan di tengah-tengah yang disebut dengan pandemi COVID-19 yang kita semua tidak tahu. Bapak Ibu sekalian, para guru, para manajemen, orang tua murid, dan juga anak-anak jang TK sampai SMU, ya, jangan kita merasakan khawatir. Selagi dalam Tuhan, maka masa depan itu akan sungguh ada. Kiranya firman Tuhan ini dapat membangun semangat kita, memotivasi kita untuk tetap melangkah, sekalipun aral yang saat ini menghalangi kita tidak tahu akan kepastiannya kapan aral itu akan berhenti. Amin. Tuhan beserta kita. Sekolah Kristen Kanaan, alma materku. Tempat kami menuntut akhlak dan ilmu. Kami patuh pada orang tua dan guru, jujur dan setia kawan dengan semua kawan. Kanaan sungguh mulia dan berjiwa Pancasila. Kanaan pasti jaya, pertanian sepanjang masa. Kami pelajar Kanaan, rajin dan tekun untuk mencapai cita-cita yang luhur. Kami siswa pengharapan nusa dan bangsa, Bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Kanaan sungguh mulia dan berjiwa Pancasila. Kanaan pasti jaya, kekalian sepanjang masa. Kanaan sungguh mulia dan berjiwa Pancasila. Kanaan pasti jaya, kekalian sepanjang masa.
puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kasih yang telah memberikan kita anugerah dan berkat-Nya sehingga untuk hari ini kita dapat menghadiri acara perpisahan untuk siswa K2. Bapak Ibu guru, para orang tua serta siswa-siswa K2, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan sehingga acara perpisahan ini dapat terlaksana meskipun dengan kondisi yang berbeda, mengingat pada saat ini kita dalam kondisi penyebaran pandemi COVID-19. Oleh karena itu yang menyebabkan acara perpisahan kita kali ini dilaksanakan secara online. Tetapi kami bersyukur bahwa acara perpisahan kali ini dapat dilaksanakan tanpa mengurangi makna dari acara tersebut. Tema perpisahan kita kali ini adalah tetaplah kuat dalam Tuhan. Anak-anakku sekalian, marilah kita untuk senantiasa selalu bersandar kepada Tuhan, berpegang teguh kepada Tuhan, berbuat baik kepada sesama, selalu menurut dan hormat kepada orang tua, sehingga segala sesuatu yang kita laksanakan, baik cita-cita, impian kita, dapat terlaksana atau dapat terwujud dengan baik. Teruslah bermimpi, kejarlah mimpi dan cita-cita kalian, sehingga kalian kelak menjadi anak yang berguna, anak yang baik, dan anak yang takut akan Tuhan. Jaga nama baik TK Kristen Kanaan, dan senantiasa bersyukurlah untuk segala berkat yang Tuhan berikan dan terus mengembangkan bakat kalian. Selamat jalan anak-anakku, semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK sampai dengan SMA beserta jajarannya, para orang tua siswa beserta anak-anakku yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan, walau di masa pandemi ini semua segi kehidupan terpengaruh, namun kita dapat belajar membaca perubahan situasi, belajar bagaimana menerapkan pada diri sendiri, belajar untuk meningkatkan produktivitas, belajar untuk terus berkarya. Angkatan putra-putri kita tahun ajaran 1920 adalah angkatan yang penuh cerita, tanpa ujian nasional, berpisah tanpa tatap muka maupun berjabat tangan, namun komunikasi masih bisa berjalan dengan baik. Melalui pandemi ini, sebagai jalan bagi kita semua untuk bangkit karena sudah mengubah tata kehidupan kita semua. Dan beraktivitas di rumah, kita meningkatkan kesadaran kesehatan, meningkatkan penggunaan digital. Kita yakin bersama dengan Tuhan kita mampu mengatasinya. Kami selaku koordinator Sekolah Kristen Kanaan mengucapkan selamat kepada siswa-siswi yang telah lulus dan berprestasi di tahun ajaran 1920. Kiranya kalian terus belajar untuk mencapai cita-cita kalian. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, para guru yang telah membimbing, mendidik selama ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para orang tua atas kerjasamanya selama ini. Sekolah Kanaan Cianjur akan terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi putra-putri Bapak Ibu. Seperti selama pandemi ini, belajar di rumah, sekolah sudah menyediakan platform KIS LMS sehingga para siswa dapat belajar dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada orang tua siswa yang telah bergabung kembali dengan Sekolah Kanaan, dan bagi yang belum, kami masih memberikan kesempatan untuk bergabung menjadi keluarga besar di Sekolah Kanaan Cianjur,
khususnya di jenjang TK, SD, dan SMA. Demikian sambutan dari kami, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Yang terhormat Koordinator Sekolah Kanaan Cianjur, Ibu Herjanti, Kepala Sekolah TK Kanaan Cianjur, Ibu Irma Natalia, Bapak dan Ibu Guru Sekolah Kanaan Cianjur, Bapak Ibu Wali Murid TK Kanaan Cianjur, serta anak-anak yang saya kasihi. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena diberi kesempatan pada hari ini bersama-sama dengan Bapak Ibu dan guru-guru serta anak-anak sekalian merayakan keberhasilan anak-anak kita, menghantarkan mereka ke jenjang yang berikutnya. Kita menyadari saat ini adalah saat yang cukup sulit. Akan tetapi, ini juga akan menjadi momen yang sangat tidak terlupakan buat kita, karena kita mengantarkan anak-anak kita dalam situasi yang sangat istimewa, yaitu melalui virtual graduation. Sekalipun kita sadar bahwa hari-hari terakhir ini tidak mudah untuk kita lalui. Banyak ketidakpastian, termasuk juga ketidakpastian untuk masuk kembali ke sekolah. Akan tetapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Guru-guru dan staf pendukung kami akan memberikan yang terbaik buat anak-anak Bapak Ibu. Kami mempunyai sistem KISS, Kanaan Integrated Support System. Guru-guru akan terus memberikan pembelajaran dan tidak terputus untuk memberikan yang terbaik melalui sistem yang sudah kami bangun. Keberhasilan anak-anak kita hari ini tidak terlepas dari kerja keras para guru dan peran serta yang sangat luar biasa dari Bapak Ibu sekalian ketika mendampingi anak-anak dalam pembelajaran home learning yang berlangsung selama ini. Untuk itu, atas nama yayasan dan mewakili Yayasan Kanaan, saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para guru dan kepada Bapak Ibu semua. Kiranya apa yang sudah terjalin baik selama ini akan menjadi batu pijakan bagi kita semua untuk membekali anak-anak kita melangkah ke masa depan yang lebih baik. Dan sesuai dengan tema kita tahun ini, sekalipun kita berada dalam ketidakpastian, tetaplah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Akhir kata saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu atas keberhasilan anak-anak didik kita melewati jenjang taman kanak-kanak ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Prosesi pengalungan medali kelulusan siswa TK Kristen Kanaan Cianjur tahun ajaran 2019-2020 kelas K2A Alex Gerard Tanu Miharja. Mr. Alex, congratulations. Angela Tan Felicia. Charles Nathaniel Fo.
semuanya. Selamat ya, kelas udah naik kelas. Udah. Clairin Anindya Saputra. Darren Manuel Shandi. Ebenezer Troy Christian. Evelyn Alona Hermawan. Ezra Febriana Sihombing. Gilbert Geovano Ganis. Kimberly Faithlyn Chloe. Lira Chloris Evely Wijaya. Marquez Sankar. Mikhail Nathanael Eli Chandra. Reina Katelia Carolina. Shakira Feodora Zevanya Sialagan. Kelas K2B. Ashley Michela Prasetya. Caroline Naomi Halim. Darren Sebastian Sutanto. Ethan Alvaro Riyadi. Felicia Giselle Tanujaya. Hugo Jeremia Hartono. The greatest man in the time. The greatest week. Irma Agustina Simbolon.
Jesslyn Samata Wahyudi. Ken Aprilio Elson. Lemuel Keigo. Nah, terus lihat ke situ, Bu. Michael Tisa. Sini Michael. Jam apa? Nisela Quincy. Peter Nata Wijaya Silalahi. Prayoga Kusuma Atmaja. Shainara Miranda Mulyana. Queen Natalie Tan. Zheng Junkai. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pengurus sekolah Yayasan Kristen Kanaan Cianjur, para kepala sekolah, orang tua murid, beserta anak-anakku sekalian. Hai anak-anak K2 kelas, apa kabar semua? Kiranya kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Tidak terasa waktu cepat berlalu dan saat ini kita tiba di acara graduation yang dilaksanakan sangat luar biasa melalui media online. Kiranya hal ini tidak akan mematahkan semangat kalian, anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada. Bagi Miss Pina, kalian adalah anak-anak yang luar biasa, yang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, yang mempunyai kelebihan-kelebihan yang berbeda-beda, dengan keunggulan, dengan keluguan, kelucuan, dan tawa kalian setiap hari adalah menjadi warna bagi Miss Pina hari-hari kita belajar di sekolah. Selamat untuk anak-anakku K2A kelas dalam menempuh jenjang berikutnya. Kiranya nanti setelah kalian di pendidikan yang selanjutnya menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Miss Pina percaya kalian akan menjadi anak-anak yang hebat, yang luar biasa. Bagi para orang tua murid K2A kelas, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya, yang kalian adalah merupakan orang tua yang mempunyai andil besar dalam perkembangan anak-anak kami di sekolah. Kiranya kalian sebagai orang tua juga diberikan kesehatan dalam membimbing anak-anak ini dalam menempuh pendidikan untuk selanjutnya. Mereka adalah anak-anak yang sangat hebat. Ada yang mereka sudah lancar membaca, ada yang lancar berhitung,
ada yang mempunyai empati yang luar biasa, ada anak yang sangat pendiam, ada yang humoris. Itulah anak-anak. Kiranya orang tua bisa menerima mereka dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita semua. Sebagai penutup, saya ingin membacakan sebuah pantun untuk kita semua. Bikin kue dari tepung terigu, kue donat bolong tengahnya. Selamat jalan murid-muridku, semoga sukses di tingkat selanjutnya. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pengurus yayasan, Kepala Sekolah TK Kristen Kanaan, Bapak Ibu dan anak-anakku terkasih. Apa kabar kalian anak-anak? Semoga kiranya selalu sehat dan tetap semangat. Begitu juga dengan orang tua, semoga dalam keadaan sehat. Anak-anakku, tidak terasa waktu sudah berlalu. Akhirnya kita tiba di acara graduation yang kali ini dilaksanakan dengan luar biasa melalui media online. Karena kalian tidak dapat bertemu dengan Miss, walaupun begitu kita harus tetap semangat dan bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan melakukan acara graduation ini walaupun hanya melalui media virtual. Bagi Miss, kalian adalah anak-anak yang baik dan yang sangat luar biasa, yang mempunyai karakter dan kemampuan berbeda-beda. Kelucuan kalian, tingkah laku kalian yang menjadi warna dalam kegiatan Miss Mary selama ini. Semoga kiranya kita semua tetap sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Selamat menempuh hidup dan pendidikan yang di jenjang berikutnya. Semoga kalian semakin hebat dan semakin menunjukkan kemampuan kalian. Bagi orang tua murid kelas K2B, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama selama ini yang juga menjadi andil besar dalam perkembangan anak-anak sekolah. Anak-anakku sudah melaksanakan tugasnya selama menimba ilmu di TK. Mereka sudah memberikan yang terbaik dari mereka, apapun mereka saat ini. Mereka sudah menjadi warna tersendiri bagi saya pribadi. Mereka mempunyai kelebihan-kelebihan yang berbeda-beda. Ada yang mampu membaca, berhitung, ada yang berhumoris, ada juga yang memiliki simpati yang tinggi. Kiranya orang tua dapat menerima mereka dengan kemampuan masing-masing. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Hello K2, congratulations for your graduation. Best wishes for all your next adventure. Good luck, bye. Selamat kepada siswa-siswi K2 yang telah menyelesaikan pendidikan di TK Kristen Kanaan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat selalu agar selalu semangat belajar. Selamat buat anak-anak K2 yang sekarang udah lulus nih. Kalian sekarang akan masuk ke jenjang yang lebih tinggi, jenjang SD. Ya, semoga di jenjang SD kalian menjadi anak yang makin hebat, makin sukses, makin pintar ya. Tapi jangan lupa nanti kalau ketemu miss-missnya yang di TK, jangan lupa ya kita bersapa-sapa ria. Selamat berjuang, Tuhan Yesus berkati. Bye.
Demikianlah rangkaian acara pelepasan siswa TK SD Kristen Kanaan Cianjur tahun ajaran 2019-2020. Terima kasih, banyak maaf, dan saya tutup dengan satu kata motivasi yang diambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 13 yang mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Kita akan akhiri dengan bersama-sama berdoa. Doa akan saya pimpin kembali. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kasih dan rahmat-Mu yang Engkau berikan kepada kami, bahwasanya Engkau memimpin kami, memimpin jalan acara hari ini hingga selesai. Terima kasih ya Tuhan, biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Haleluya, amin.